Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 11 Juni 2021, saya akan membawakan saat teduh dari Gema mengenai mujizat yang memuliakan Allah. Sebelum kita masuk renungan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu melekat ke dalam hati kami dan juga kami mengerti apa yang mau Engkau katakan kepada kami. Tuhan, Engkau yang pakai waktu sebentar ini supaya kami bisa sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 hingga 43. Saya akan membacakannya. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemahlah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Allah bekerja melalui Rasul Petrus untuk membuat 2 mukjizat yang luar biasa, yaitu mengadakan kesembuhan orang lumpuh melalui Eneas dan membangkitkan orang mati melalui Tabita atau Dorcas. Akan tetapi, dalam kedua mukjizat itu jelas bahwa Tuhan Yesuslah yang dimuliakan, bukan Rasul Petrus. Pada mukjizat pertama, Rasul Petrus mengatakan, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Jelas sekali bahwa Rasul Petrus tidak mengatakan, "Aku menyembuhkan engkau." Dengan demikian, penghormatan diberikan kepada Tuhan dan hasilnya adalah bahwa semua penduduk Lida dan Saron berbalik kepada Tuhan, seperti pada pasal 33 dan 34. Pada mujizat yang kedua, jelas bahwa yang menjadi pusat perhatian adalah Tabita atau Dorcas, seorang perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Kebaikannya ini membuat kematiannya ditangisi oleh banyak orang yang berhutang budi kepadanya. Tuhan juga bekerja melalui Dorcas dengan perbuatan-perbuatan kebaikan hati dan kasih. Tindakan-tindakan kasih yang mendorong mereka yang perlu bantuan adalah perwujudan Roh Kudus yang sama dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Sebelum membangkitkan Dorcas, Rasul Petrus berlutut dan berdoa. Oleh karena itu, saat dia membangkitkan Dorcas,
jelas bahwa kuasa untuk membangkitkan itu bukan berasal dari Rasul Petrus, tetapi berasal dari Tuhan. Peristiwa ini juga membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, seperti pada pasal 40 hingga 42. Pada zaman ini, ada banyak orang yang mengaku memiliki karunia untuk menyembuhkan. Tetapi kita perlu memperhatikan dengan teliti, apakah mereka yang mengaku memiliki karunia penyembuhan itu memuliakan Allah atau memuliakan dirinya sendiri? Lalu sesudah Rasul Petrus menyembuhkan Eneas yang lumpuh dan membangkitkan Dorcas dari kematian, tidak ada pemujaan terhadap Rasul Petrus. Respons yang terlihat adalah bahwa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tercantum pada pasal 35 hingga 42. Lalu bagaimana dengan para pembuat mukjizat atau pengkhotbah yang Anda kenal? Apakah yang pembuat mukjizat itu membuat banyak orang datang kepada Yesus Kristus? Apakah para pengkhotbah yang populer yang menjadi idola Anda membuat banyak orang datang kepada Kristus? Ingatlah bahwa mukjizat dan tanda yang menyertai pemberitaan Injil bukan dimaksudkan untuk memuliakan si pembuat mukjizat, tetapi melainkan untuk memuliakan Yesus Kristus dan membawa orang-orang kepada keselamatan yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Sebagai penutup dan refleksi hari ini, apakah kehidupan Anda yang telah membuat orang lain tertarik untuk datang kepada Yesus Kristus? Seandainya Anda ingin benar menjadi pembuat mukjizat, apakah benar-benar ingin memuliakan Allah untuk melalui mukjizat itu? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk renungan-Mu pada hari ini. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, kalau begitu banyak orang-orang dan teman-teman kami yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang pakai dalam kehidupan kami, supaya kami bisa membawa dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Engkau yang pakai mereka supaya orang-orang bisa terselamatkan, orang-orang juga bisa mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah juru selamat satu-satunya ya Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang pakai kehidupan kami selanjutnya, Engkau yang pimpin untuk hari ini. Kami mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian pembacaan Gema pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.